kelompok 6. Untuk materi atau pembahasan mengenai laporan audit ini, yang pertama tentu kita harus mengetahui definisi atau makna dari kenapa laporan audit ini harus ada dalam sebuah atau tahapan proses audit. Seperti yang kita tahu, dalam proses audit kita sudah menjalankan beberapa kegiatan atau tahapan sebelumnya. Nah, laporan audit ini merupakan tahapan terakhir dalam proses audit. Laporan audit ini juga bisa kita katakan sebagai sebuah atau media komunikasi antara auditor dengan perusahaan. Jadi dalam laporan audit ini, auditor akan menyajikan beberapa atau hasil dari rangkuman proses-proses audit yang sudah dilakukan di tahapan sebelum-sebelumnya. Dalam laporan audit ini juga nanti akan ada opini atau pendapat dari auditor mengenai laporan keuangan perusahaan yang sudah diaudit dan melalui beberapa proses sebelumnya. Mungkin dalam laporan audit ini kita juga pernah mendengar ada beberapa opini seperti WTP, wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian, dan wajar dengan paragraf penjelas. Kemudian dalam laporan audit ini, seorang auditor juga harus menyampaikan hasil dari kegiatan atau proses audit, entah itu objek auditnya sendiri, tujuan dari audit perusahaan itu dilakukan untuk apa, kemudian hasil audit dan rekomendasi-rekomendasi seperti apa yang nantinya akan diusulkan oleh auditor kepada perusahaan agar nantinya menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan tersebut untuk mengambil keputusan atau kebijakan-kebijakan yang nantinya akan berdampak kepada perusahaan itu sendiri. Saya Zeni Aryani dari kelompok 6 akan menjelaskan materi mengenai jenis laporan audit, di mana laporan audit sendiri itu adalah suatu alat formal yang digunakan untuk mengkomunikasikan suatu kesimpulan yang diperoleh mengenai laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor kepada pihak yang berkepentingan. Terdapat 3 jenis laporan audit. Yang pertama yaitu laporan audit berbentuk baku, di mana laporan ini memuat suatu pernyataan auditor independen bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Laporan ini dirancang untuk memisahkan secara jelas antara tanggung jawab manajemen dan dengan auditor. Ada beberapa unsur laporan keuangan audit berbentuk baku ini. Yang pertama yaitu judul laporan, yang kedua pihak yang ditujukan, yang ketiga paragraf pengantar, 4 paragraf lingkup audit, 5 paragraf pendapat, 6 tanda tangan, nama dan nomor register, dan yang terakhir yaitu tanggal diselesaikannya pekerjaan audit. Yang kedua yaitu laporan audit standar, di mana laporan ini merupakan laporan audit yang paling umum diterbitkan dan berisi pendapat WTP atau wajar tanpa pengecualian yang menetapkan semua asersi manajemen atas pengendalian internal agar wajar dalam material. Kesimpulan ini dapat diterapkan apabila auditor telah memeriksa tidak adanya kelemahan material atas SPI laporan keuangan. Ada beberapa syarat penerbitan laporan keuangan audit standar. Yang pertama yaitu standar audit sudah terpenuhi dan auditor sudah berkedudukan independen. Yang kedua yaitu laporan keuangan yang disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang ketiga yaitu pernyataan yang dimuat dalam laporan keuangan mudah dipahami. Selanjutnya yang ketiga itu jenis laporan audit keuangan, di mana jenis laporan audit ini yang sering dilakukan oleh auditor independen karena dapat meningkatkan kepercayaan bagi pemakai laporan keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan. Ada beberapa manfaat ekonomis dari laporan audit keuangan ini. Yang pertama yaitu meningkatkan kredibilitas perusahaan, yang kedua meningkatkan efisiensi dan kejujuran, yang ketiga meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, dan yang terakhir yaitu mendorong efisiensi pasar modal. Adapun beberapa keterbatasan dalam melakukan audit laporan keuangan ini. Yang pertama yaitu adanya keterbatasan biaya dan penarikan sampel, dan yang kedua yaitu adanya keterbatasan waktu yang tidak memadai. Adanya dua kelemahan keterbatasan ini maka akan menciptakan suatu
Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan laporan untuk manajemen eksekutif dan dewan. Yang pertama itu tujuan laporan untuk manajemen eksekutif dan dewan. Tujuan pertamanya untuk mengkomunikasikan hal-hal yang telah dicapai oleh audit internal yang disebut dengan laporan aktivitas. Yang kedua, laporan untuk menjelaskan apa-apa yang telah diamati oleh audit internal. Laporannya disebut dengan laporan evaluasi. Laporan aktivitas tersebut menjelaskan sampai sejauh mana audit internal mampu memenuhi sasarannya. Yang kedua yaitu laporan evaluasi, itu untuk memberikan informasi tentang perusahaan yang tidak tersedia di tempat lain kepada manajemen dewan. Yang kedua, faktor-faktor untuk pelaporan kepada komite yang terdiri dari 4 unsur. Yang pertama, struktur, yaitu penempatan sehingga memiliki posisi yang independen. Yang kedua, manajemen, penempatan staf dan kualitas audit harus memiliki tanggung jawab seharusnya berada di bawah 1 orang manajer. Yang ketiga, ruang lingkup. Penelaahan dan pengujian seharusnya mencerminkan sifat kerumitan dan risiko dari aktivitas-aktivitas yang terdapat di dalam maupun di luar neraca. Yang keempat, komunikasi. Manajemen senior seharusnya mendukung perkembangan komunikasi secara terbuka dan pemeriksaan perusahaan secara kritis. Yang ketiga, komunikasi dengan dewan, yang mana laporan-laporannya hendaknya menjadi sumber informasi utama bagi dewan. Dengan begitu, audit internal seharusnya memiliki garis komunikasi. Yang keempat, laporan aktivitas. Laporan yang memberikan informasi yang berharga dan menunjukkan masalah-masalah yang memerlukan tindakan perbaikan. Dengan begitu, laporan audit ini perlu diringkas sehingga dapat menyajikan totalitas dan pencapaian audit. Jika ringkasan tersebut dibuat dengan baik, maka akan dapat menangkap dan mempertahankan perhatian baik dari manajemen eksekutif maupun dewan. Yang kelima, produktivitas audit. Produktivitas biasanya dianggap sebagai perbandingan antara input yang berasal dari sumber daya dan outputnya berasal dari produk dan jasa. Dengan seperti itu, produktivitas juga dapat mengukur akibat dari sebuah usaha audit yang merupakan hasil dari output. Tersebut merupakan peningkatan yang dicapai oleh organisasi atau masyarakat yang diperoleh melalui penerapan aktivitas audit. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh teman saya tadi. Selanjutnya, laporan evaluasi. Laporan evaluasi merupakan laporan yang memuat tentang operasional perusahaan, dapat menarik manajemen, sehingga manajemen akan melihatnya sebagai sebuah indikator kelancaran administrasi atau kekurangan operasional. Oleh karena itu, laporan evaluasi harus memiliki dasar yang kuat dan logis. Isi dari laporan evaluasi harus memuat tentang produksi, jadwal, kualitas, panduan pekerjaan, penempatan staf, dan sejenisnya. Nah, selanjutnya itu meringkas opini audit. Terdapat perbedaan dalam opini audit, akan tetapi manajemen menilainya diukur apakah telah memenuhi standar atau tidak dan mendukung opini audit tersebut. Oleh karena itu, hendaknya menyajikan opini audit secara keseluruhan. Opini juga sebaiknya diringkas sehingga dapat memberikan indikasi kepada manajemen mengenai kualitas pengendalian dan kinerja perusahaan. Selanjutnya, ringkas temuan audit. Ringkasan dari temuan-temuan audit yang menyebabkan dikeluarkannya opini yang tidak memuaskan akan menunjukkan di mana tindakan perbaikan sebaiknya dilakukan. Temuan biasanya dikategorikan menjadi 2. Yang pertama, temuan berat dan temuan ringan. Selanjutnya, pemetaan tren. Tren dalam opini audit dan temuan penyimpangan hendaknya dipetakan sehingga dapat memberikan sebuah indikasi yang bermanfaat tentang kesehatan dan administratif perusahaan. Meringkas penyebab. Informasi yang paling berguna yang dapat disimpulkan kepada manajemen adalah informasi penyebab terjadinya penyimpangan. Dengan mengetahui dan mengenali penyebab, manajemen akan dapat menentukan cara untuk
memperbaiki penyimpangan-penyimpangan yang terjadi tersebut. Selanjutnya, komunikasi khusus. Ketika seorang auditor menghadapi sebuah situasi yang serius dan tidak memperoleh dukungan dari seluruh tingkatan manajemen, maka auditor harus menemui komite audit untuk penyelesaian dari temuan-temuan yang telah ditemui oleh seorang auditor tersebut. Yang selanjutnya, laporan audit 1 halaman. Laporan ini dirancang untuk menghemat waktu para eksekutif dan anggota Dewan Komisaris. Laporan audit 1 halaman ini berbentuk presentasi berwarna biru 1 halaman yang didukung oleh referensi terinci bagi area-area yang dapat perhatian oleh para eksekutif untuk melihatnya. Yang terakhir, beberapa peringatan. Diperlukannya kehati-hatian dalam memberikan penekanan pada kinerja audit internal untuk membatasi data yang bersifat informasi. Beberapa peringatan harus dipertimbangkan ketika menerbitkan jenis-jenis laporan audit. Yang pertama, jumlah dan keterangan penugasan audit. Yang kedua, jumlah laporan yang dikeluarkan. Yang ketiga, jumlah bentuk komunikasi lain. Yang keempat, saran yang disampaikan. Yang kelima, konsultasi. Yang keenam, investasi.